الحمد لله الذي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وتعالى وهو بر الرؤوف الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita terus berharap semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan nyata. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan keimanan dan ketakwaan yang benar, yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan, akan memberikan solusi dari berbagai usaha yang kita lakukan. Kita yakinkan diri kita bahwa Allah akan memberikan solusi berbagai permasalahan dan dari berbagai permasalahan dan ujian yang kita hadapi. Dan yang terpenting, kita yakinkan diri kita bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita dengan cara dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh ujian ekonomi, ujian moral, ujian keimanan hingga ujian kesabaran. Namun semua itu bukanlah tanda Allah membenci kita, melainkan sarana agar Allah memberikan bimbingan semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, orang yang beriman tidak akan mudah mengeluh, tidak boleh menyerah, karena orang yang beriman yakin bahwa di balik setiap ujian ada hikmah, ada rahmah, ada magfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman yakin bahwa setiap ujian yang dihadapi, setiap ujian yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, ada peningkatan derajat yang Allah siapkan. Hadirin rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam yang diuji dengan penyakit, namun tetap bersabar dan tidak berhenti bersyukur. Kita lihat umpamanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang diuji dengan fitnah dan kesulitan, namun tetap menjaga kehormatan dan kejujurannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita terus berusaha dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kemudahan untuk terus istiqomah ketika menghadapi ujian dan cobaan. Hadirin rahimakumullah, karena hanya dengan istiqomah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan insya Allah keselamatan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah
summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Hadirin rahimakumullah, istiqomah berarti teguh dalam kebenaran dan konsisten dalam ketaatan. Namun istiqomah bukanlah hal yang mudah, tetapi membutuhkan latihan dan pembiasaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berbagai amalan harian yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan iman kita. Hadirin rahimakumullah, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dicontohkan dalam kehidupan sehari-harinya, minimalnya ada 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita laksanakan dalam rangka mengupgrade, dalam rangka mengistiqomahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi, mencarikan solusi menghadapi ujian dan cobaan. 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah: yang pertama, tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah di akhir malam. Hadis riwayat Tirmidzi. Tahajud menumbuhkan kekuatan spiritual dan ketenangan hati agar iman tetap kokoh walau dunia digoncangkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang termuji. Al-Isra ayat 79. Hadirin rahimakumullah, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu membaca Al-Qur'an rutin setiap hari. Al-Qur'an memberikan isyarat kepada kita, warattilil Qur'ana tartila. Dengan rutin membaca Al-Qur'an, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an, keimanan akan terus terjaga dan istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang terbaik adalah orang-orang yang mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadirin rahimakumullah, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah menjaga salat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam artinya, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salat berjamaah melatih kita untuk lebih disiplin, lebih banyak bersilaturahim dengan orang-orang mukmin, karena orang-orang yang bertemu di masjid hanyalah orang-orang yang yakin akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya yaitu beristighfar dan berdoa di akhir malam atau waktu sahur. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ahsarihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 18. Hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan berbagai isyarat tentang keutamaan membaca atau mendawamkan istighfar. Di antaranya mendatangkan ampunan dan meningkatkan keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumdilkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hadirin rahimakumullah, keutamaan membaca istighfar yang kedua mendatangkan ketenangan dan menolak azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadirin rahimakumullah, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima, bersedekah secara rutin walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin rahimakumullah, bersedekah one day 1000 umpamanya yang digagas atau yang dirutinkan oleh anak-anak murid-murid di Al-Azhar umpamanya atau di beberapa pendidikan yang lainnya adalah bagian dari pembiasaan, bagian dari pelatihan yang kecil, mudah-mudahan menuju kepada hal yang lebih besar. Hadirin rahimakumullah, amalan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah merutinkan atau mendawamkan salat duha dan menjaga wudu. Banyak hikmah yang dapat kita peroleh dari mendawamkan atau merutinkan salat duha dan menjaga wudu. Di antaranya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, apabila seorang muslim berwudu maka dosa-dosanya keluar bersama air atau air tetesan yang terakhir dari wudu tersebut. Hadirin rahimakumullah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah dan tubuhnya karena bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang sering mendawamkan wudu, menjaga wudu, akan bercahaya wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelak akan dipanggil dengan kemuliaan dan kesuciannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan serta keberkahan kepada kita semua untuk istiqamah dalam melaksanakan 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna min ummatin khairil anam wal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم adkhilna mudkhala syirki wa akhrijna mukhraja syirki waj'al lana min ladunka sultanan nasira.
Allahumma rabbana hablana minas salihin ya Allah. Rabbi ij'alna muqima salah wa min zurriyyatina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.